Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kartini, SPD. Saya mengajar biologi di SMA Negeri 12 Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan mengambil rekaman uji kinerja Pak mahasiswa PPG dalam jabatan. Di sebelah kanan saya, surat keterangan bebas studi mahasiswa PPG dalam jabatan. Sementara di kanan kiri saya ada formulir pendaftaran uji kinerja periode 2 tahun 2024 mahasiswa PPG dalam jabatan. Demikianlah perkenalan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelasnya menyiapkan dan memimpin doa sebelum mulai belajar. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Seluruhnya duduk siap gerak. Beri salam kepada ibu guru. Menjadi kemerahan, ya. Berarti kemerahan ini akibatnya karena penyebabnya karena makan nada. Makan buah nada. Ada yang bisa jawab karena bisa kemerahan? Ya, Rehan. Berdiri ke Rehan. Berwarna kemerahan yang dikenal dengan residu hematuria atau urin merah palsu. Perubahan warna urin ini akan kembali seperti semula tanpa pengobatan apapun. Terima kasih. Ya, betul ya. Kenapa bisa kemerahan? Itu hanya bersifat sementara, ya. Dia tidak memakan obat, dia akan kembali normal kembali ya. Pada saat kita mengkonsumsi makanan atau minum terlalu banyak, ya. Jadi itu tadi ya. Ketika kita makan, urin kita berbeda dengan biasanya, mungkin karena faktor makanan. Ya. Bisa saja faktornya dari buah naga sehingga urin kita berwarna kemerahan. Ya, itu hanya bersifat sementara. Oke. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis hubungan struktur jaringan ginjal dengan proses pembentukan urin dengan benar dan teliti melalui penugasan. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan gangguan struktur jaringan ginjal dengan gangguan fungsi ginjal dengan benar dan teliti melalui diskusi dan interaksi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis kelainan pada struktur organ ginjal yang menyebabkan
Nah, oleh karena itu jaga-jaga pola makan tak, pola minumnya juga, jangan selalu minum yang bersoda, ya. Jaga organ-organnya, ya. Contohnya seperti ginjal, hati, kulit, ya. Kan biasa banyak ditemukan kanker kulit, ginjal, ya. Ginjal, ya. Harus hati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Ya. Sekarang kita masuk ke materi, perhatikan baik-baik ya. Pekan lalu kita telah mempelajari tentang ekspresi. Nah, di mana kita ketahui ya bahwa sistem ekspresi itu merupakan sistem pengeluaran zat sisa metabolisme ya, senyawa berupa urin dan racun. Iya, racun. Racun itu keluar dari keringat, ya. Dan kencing. Iya, urin. Oke. Sistem ekspresi pada dasarnya merupakan sistem biologis yang memiliki fungsi untuk melakukan pembuangan atau pengeluaran zat berbagai saat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh atau makhluk hidup, ya. Contohnya zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme itu bisa berupa racun ya atau toksin, ya, berupa feses, urin, keringat, apalagi? Liur. Iya, itu ya dan sejenisnya. Oke. Ya, kan organ-organ sistem ekspresi itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada kulit, hati, paru-paru, ginjal, dan apa sih yang lain? Usus. Ya, usus ya, ada usus. Ya, di sini ibu masuk ke ginjal. Karena pekan lalu ibu sudah jelaskan apa itu kulit, apa itu paru-paru, apa itu usus, hati. Ya, jadi kita sekarang masuk ke ginjal. Ya. Kalian bisa lihat ya nak, ginjal itu merupakan organ ekspresi. Kalian dimakan kacang kok? Iya. Ya. Jumlahnya itu dia terletak ya di kanan dan di kiri, bagian punggung belakang ya. Ginjal tak ya, di situ letaknya. Oke. Di mana di sini dalam tubuh manusia dewasa ginjal itu biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm. Berat dan besarnya sangat bervariasi tergantung jenis kelamin. Ya. Kalau kecil kipa dan tak pasti kecil Tony itu dia anunya ginjalnya, ya. Oke. Nah, ginjal juga ini ya, perhatikan dulu nah. Ginjal juga analis, di mana setiap ginjal itu berhubungan dengan ureter. Nah, tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Oke, nah kita masuk ke struktur ginjal. Struktur ginjal itu ada 2 ya. Oke, ini ya. Korteks merupakan bagian ginjal terluar. Ya, dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak. Di dalamnya terdapat glomerulus dan tubulus yang saling berbelit. Nah, adapun fungsi korteks ini, dia salah satu bagian ginjal dia merupakan jaringan ginjal yang halus dan terdiri dari lentung Henle ya. Sebentar kalian lihat gambarnya ya, bagaimana dikatakan dengan lentung Henle. Ya, betul ya. Kemudian strukturnya kecil, berisi tubuh yang dikatakan dengan nefron. Ya. Tubulus pada medula ginjal ini dia berfungsi ya betul untuk membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Ya, jadi proses akhirnya itu pengeluaran urin dikatakan dengan medula. Ya. Oke, ini dia proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu ada 3 ya nak. Ada filtrasi, ada reabsorpsi, ada fermentasi. Ya. Oke, ini proses pembentukan urinnya. Nah, proses pembentukan urin itu dari sel-sel darah, di mana hasil dari filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino. Akan tetapi sudah tidak mengandung lagi protein dan darah. Proses penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, hasil dari proses reabsorpsi, biasa disebut dengan urin serindah. Yang terakhir ada dikatakan dengan augmentasi. Ya, augmentasi itu proses pengumpulannya ya, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Berarti ada dari proses reabsorpsi dan penyerapan.
dikatakan dengan penyakit albuminaria, nefritis, poliuria dan oligonuria. Ya, ini ya contoh dari penyakit albuminuria. Nah, albuminuria ini adalah albumin dari protein lain dalam urin. Ya, betul. Pada orang sehat, di dalam urinnya terdapat senyawa, protein, asam amino maupun glukosa. Apa itu glukosa? Iya, gula ya atau karbohidrat. Saat filtrasi dalam ginjal, berarti ginjal ini sudah mengalami kerusakan ya. Bisa dilihat ya ini. Ya, ya makanya kalau minum minumlah air berapa liter per hari? 3. Yang mana nih 2, 3? Atas lebih ya. Oke, kita lanjut ke penyakit nefritis. Ya, ini ya. Kalian bisa lihat ini nak, kerusakan ginjal ya. Ya, nefritis itu adalah kerusakan pada glomerulus akibat infeksi yang sudah lama. Berarti lama ini sakit ginjalnya, tapi belum disentuh oleh medis. Ya, jadi begini dia ya, belum diobati. Ya, hal ini dapat mengakibatkan urea dan asam urin itu masuk kembali ke dalam darah. Ya, ini dia ya ini. Ini ya, ini delta ini. Ya, ya. Apabila terjadi uremia, akan mengakibatkan penyerapan air terganggu sehingga penimbunan air di kaki yang disebut dengan endema ya. Bisa di-share nanti di Google bagaimana penyakit endema ya. Iya betul. Yang bengkak ya, entah itu muka yang bengkak, kayak seperti kemarin mampu bisa. Ya fokus toh. Ya usahakan semua organ itu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke poliuria. Nah, poliuria ini yaitu urin yang dikeluarkan oleh tubuh yang amat banyak dan encer. Peristiwa ini dapat terjadi karena kemampuan nefron untuk mengadakan reabsorpsi itu sangat rendah atau rendah. Ya, pada saat reabsorpsi penyaringan atau pembentukan. Penyerapan kembali. Ya, penyerapan kembali ya. Kalau gagal di sini, ada kelainan itu pada saat kita augmentasi ya atau membuatkan urin sebelumnya. Bisa saja beda warna ya dari yang normal. Kalau normal urinnya warna apa? Kuning pekat. Kalau orange atau kuning sekali lain-lain nih. Kalau putih bukan yang lain. Ya, kalau putih itu kan normal juga. Karena kita kan minum air yang ada toh. Ya. Oke, sekarang yang terakhir ini ya, oligouria. Oligouria ini adalah bila urin yang dihasilkan sangat sedikit, terkadang kala seorang tidak menghasilkan urin sama sekali atau dikatakan dengan amuria. Nah, gangguan ini biasa disebabkan oleh kerusakan ginjal secara total. Akibat dari gagal ginjal ini mengandung banyak urin disebut dengan uremia. Ya, ini didapatkan oleh seseorang yang gagal ginjal. Ya, pernah dengar toh? Selip ginjal, ada di ginjalnya, ya? Ya, itu ya, itu dikatakan dengan oligouria. Oke, terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Pahami? Pahami. Ini ya, hostesnya. Sudah? Ya, nurut namanya. Lima? Sudah? Silakan dijawab nak. 1 menit lagi.
Ya, oke, sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sebentar kalian lihat hasilnya nanti di grup. Mohon disimak baik-baik ya videonya. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Tunggu dulu, saya cari cek namanya. Atau hitung begini mau per bangku 4-4. Iya, 4-4. Mulai dari Asti Putri. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 3, 4, 1, 2. Ya, oke. Yang angka 1 ya. Sudah. Oke, sudah ada ya. Masing-masing membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Ya, silakan dibaca, petunjuk petunjuk yang terdapat di LKPD. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Manfaatkan literatur yang ada, entah itu HP atau di Google.
Gampang dibaca tadi. Jom di sini media. Tulisan dari video di Sucita, video di Sucita, video. Bagaimana gitu? Terus tuh lapis gitu toh. Yang berapa? Pasti Tiga. Ini pakai meja bu. Ya, saya penjata. Bisa, pasti bisa. Oh, gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang organ ekskresi pada manusia. Yaitu yang pertama ada hati, ginjal, kulit dan paru-paru dan serta usus. Yang akan dibacakan materinya akan dibacakan oleh saudara Bindi. Saudara Bindi dipersilakan. Nama kelompok yang satu kita Sri Mundisari, Ihsan, Elsa, dan Najib. Setelah kalian mengamati gambar apa saja organ-organ ekskresi pada manusia, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Adapun fungsinya yaitu ginjal mengekskresikan urin, hati merupakan organ ekskresi yang berperan dalam proses mengekskresikan empedu, paru-paru mengekskresikan karbodioksida dan uap air, kulit mengekskresikan kelenjar dan keringat. Jalan ya Kak? Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Elsa. Gambar di atas menunjukkan penyakit yang dapat menyerang organ ekskresi. Amati dan pelajari dengan seksama berdasarkan gambar di atas apa penyebab penyakit tersebut, yaitu menderita dedus, tambang batu bara dalam jangka waktu lama, jembatan pada meninggal rambut oleh campuran sel kulit mati dan sebum.
Oke, silakan bertanya nak. Dua. Ya. Siapa yang bertanya? Saya. Ya, moderator silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siradi ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya, apa yang dapat Anda simpulkan tentang apa itu ekspresi? Sistem ekspresi pada manusia. Itu saja. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan, apa fungsi ginjal? Baik. Beri kami waktu. Tiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Simpulan dari organ ekskresi pada manusia adalah organ ekskresi pada manusia memiliki 5 macam. Yaitu yang pertama, hati, ginjal, usus, paru-paru, dan kulit. Dan masing-masing organ itu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, yang berfungsi untuk kebaikan manusia dan juga melindungi dari penyakit-penyakit yang akan menyerangnya, serta mengolah racun dan sisa metabolisme yang tidak terpakai kemudian akan dibuang keluar tubuh. Selanjutnya dari kelompok 1. Dengar kelompok 1 dengar. Fungsi ginjal pada sistem ekskresi manusia adalah mengekskresikan air atau urin yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Iya benar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sini boleh ya. Ya, silakan kelompok 4. Menyebutkan hasil dari simbol Baik, simpulan dari materi hari ini yaitu organ sistem ekskresi pada manusia, yaitu terutama pada ginjal. Ya, ginjal merupakan organ ekskresi pada manusia yang terbentuk seperti kaca. Terima kasih. Itu akan memberikan persepsi yang paling bagus penampilan kelompoknya di atas tadi. Ya, yang paling bagus itu kelompok 1. Itu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di siang hari ini, pekan depan kita sudah masuk ke dalam sistem koordinasi atau sistem saraf. Ya, sistem saraf pada manusia. Ya, oke. Kemudian kita sama-sama mengetahui bahwa ginjal itu merupakan alat ekskresi yang terdapat di dalam tubuh manusia. Ya, yang dimana dia berfungsi untuk menyaring penyaringan, ya, penyaringan atau pembentukan urin, ya, yang dilakukan pada saat proses augmentasi. Ya, itu ya materi kita pada siang hari ini. Kemudian sebelum Ibu tutup pada materi hari ini, Ibu akan memberikan pretest, ya, pretest sebelum mengakhiri tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan lihat itu nak, pretest Kak.
Materi yang saya dapat itu tentang organ sistem ekspresi manusia seperti ginjal, urin, proses penyerapan kembali zat-zat yang ada yang masih dibutuhkan oleh tubuh, aufertasi, proses pengumpulan cairan dan dari proses sebelumnya. Oke, itu ya